Video kali ini kita akan menjelaskan stacking table ya. Stacking table ini adalah pemisahan ya atau mengkonsentratkan material ya, material olahan emas itu menjadi konsentrat dengan density group tertentu ya. Ini dia stacking table-nya. Saya jelaskan dulu ya sepintas. Ini stacking table. Kita punya dua jalur selang ya. Selang air masuk, satu kita masukkan di feeder ya. Di feeder ini kita buat dari plat ya 2 mili yang dia langsung ke tersangga ya, tersangga dengan meja penyangga. Nanti meja penyangga juga kita jelaskan. Kemudian tabelnya sendiri itu ada mejanya sendiri yang kita lapisi kaca untuk kedataran ya, jadi sehingga dia betul-betul datar. Ini plat kita buat dari besi 2 mili ya, ketebalan 2 mili yang kita lapisi dengan kaca. Di atas kaca itu kita kasih riper ya, riper dari karet, dimana riper ini ada dua kelompok nanti ya. Pertama untuk grade 1 ya, konsentrat grade 1, kemudian grade 2 nya baru nanti safety riper di penghujung ya. Nanti kita jelaskan, kita praktekkan. Kemudian di dalam atau pada meja stacking table ini dilengkapi dengan air ya, untuk membasahi meja semua ya, air yang tadi sudah saya jelaskan sumbernya kita dari selang, 2 selang air ini. Anda bisa menggunakan pompa, kebetulan kita menggunakan gravity ya, ini dari atas, kebetulan di atas itu ada kolam air ya, sehingga air nggak kita gunakan pompa, tinggal kita buka keran, dia sudah memanfaatkan daya luncur dari air atau gravity ya. Ini mejanya sendiri, meja stacking table-nya sendiri itu dia ini ada biring ya, support 1 2, tengah 2, dan di pojok sana juga 2 biring ya, seperti ini. Semoga terlihat. Baik, kita lanjut ya untuk stacking table-nya sendiri ya. Bagian teratas dari stacking table, di sini juga ada bin ya. Jadi material bin ini nanti akan mengikuti gerakan dari meja ya, sehingga material yang masuk dari feeder itu akan diayak atau diaduk dulu ya, sebelum dia nanti jatuh ke lubang-lubang yang sudah disediakan, dan langsung nanti diklasifikasi berdasarkan gravity density-nya oleh stacking table. Nah, stacking table sendiri ya, ini satu bagian ya, yang dia tadi sudah dijelaskan ya, dilengkapi dengan biring, di mana bagian ini dia independen ya, bisa bergerak. Kemudian bagian keduanya adalah rangka ya, ini rangkanya termasuk yang support feeder ya. Nah, rangka ini itu terhubung juga dengan mesin ya, itu ada mesin penggerak ya, dilengkapi dengan puli 4 in. Puli 4 in terhubung dengan reducer yang torsinya sudah naik itu ya, ini torsinya sudah naik, nanti dirubah mekanisme gerakan putaran menjadi gerakan engkol ya, dan engkol akan mengungkit ini penghubung yang terhubung ke meja ya, bagian atas. Dia secara fisik antara kerangka tengah sebagai support ya dengan meja itu tidak terhubung secara mati, tapi fleksibel dengan pengungkit tuh yang di tengah, yang tengah ya sana, dengan dudukan-dudukan rel yang kita kasih biring ya. Jadi ini kerangka yang saya tunjukin, ini kerangka. Nah, kerangka ini ya, dia langsung terkait dengan bolt ya, dimana guna bolt ini adalah untuk elevator ya, kemiringan atau derajat daripada meja ini, dimana kerangka ini sendiri itu tempat dudukan atau tempat kita tempatkan mesin dan apa namanya gear reducer serta mekanisme engkolnya dalam satu kerangka ya. Kemudian kerangka ini sendiri terpisah dengan bagian bawah ya, ini bagian bawah dia terhubung dengan bolt ya, ini
bagian bawah. Bagian bawah ini yang langsung kita cor ya. Ini kita cor, jadi 3 bagian. Kerangka bawah sebagai support utama, juga dilengkapi dengan bolt untuk mengatur bagian 2 ya. Bagian 2 ini adalah kerangka keseluruhan mesin, tempat dudukan rel nantinya dengan mesin penggerak ya. Seperti itu. Nanti mungkin detailnya, cara buatnya pada kesempatan lain akan saya jelaskan. Sebelum kita coba ya praktekkan penggunaan shacking table ini mau saya jelaskan ya, di sini ada penampung dari masing-masing klasifikasi material ya. Di sini adalah buangan material ringan yang merupakan tailing ya, dan tailing ini nanti akan terhubung dengan ini pembuangan ya ke tailing. Kemudian ini adalah grade 1 ya, grade 1 kita peroleh dari grouping wrapper karet yang 3 kelompok di atas ya, 1, 2, 3. Ini nanti dibersihkan oleh aliran air ya, air yang mengalir dengan getaran, maka material grade 1-nya akan lari ke sini, masuk ke grade 1. Sedangkan yang relatif lebih berat namun masih bisa didorong oleh kemiringan dan air, dia akan terkelompokkan pada grade 2 ya. Ini ada 3 rubber lagi ya. 3 rubber ini nanti akan dibersihkan ya oleh aliran air, material yang sudah diklasifikasi masuk ke bin grade 2 aja. Oke, kita langsung coba praktekkan penggunaan shacking table ini. Belum kita praktekkan ya, ini saya tunjukkan dulu untuk kemiringan dari meja shacking table ini. Kemiringannya saya setel di 2 derajat ya, dengan cara mengatur ya masing-masing besaran atau ketinggian dari bolt ya, dari support yang kita cor dengan kerangka tengah yang merupakan kerangka penempatan mesin dan support yang lain-lain, support feeder maupun support hasil ya, hasil pengelompokan. Shacking table sudah kita hidupkan ya. Sekarang kita akan mengumpatkan material yang mau kita klasifikasi dengan shacking table ini. Ini ada material ya yang akan kita pilah-pilahkan seperti ini. Ini kebetulan ini sebagai contoh aja ya, karena saya tangan satu juga sulit ya. Oke, nggak apa-apa, kita habisin dulu bahan ini ya. Apa boleh buat, karena satu tangan juga megang HP untuk merekam, terpaksa sedikit-sedikit dulu. Nah, mungkin untuk mengerjakan saya stop dulu ya, saya kerjakan dulu ya. Material sudah kita habiskan ya, sudah kita tempatkan semua ke feeder, sudah diaduk sama bin ya. Bin ini bergerak sesuai dengan getaran mesin. Nah, kemudian shacking table akan memisahkan apa namanya, ini kebetulan colokannya ya, colokannya longgar sebentar. Aduh. Nah, oke, sebentar, mungkin saya kunci dulu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, konsentrat yang di atas itu sudah mulai terpisah ya. Nah, ini, nah seperti ini. Nah, ini konsentratnya ya. Nanti dia akan terus dibersihkan oleh air ya. Ini airnya bisa kita atur ya, debit air. Ini juga listriknya goyang-goyang ini ya. Nah, debit air bisa kita atur. Nah, pembersihan juga bisa kita atur. Biarkan dulu meja ini untuk memilah-milah ya. Ini lampu juga kedap-kedip ya, karena goyangan. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Biarkan dulu mesin memilah-milah. Nanti setelah dipilah, kita akan lihat pola konsentratnya ya.
biarkan dulu material-material ringannya dibuang ya oleh shaking table. Jadi material-material ringan yang menjadi pengotor itu akan lari ke tailing ya. Ini kita biarkan dulu beberapa saat, nanti saya perlihatkan lagi. Ini setelah beberapa saat ya, mungkin saatnya kita mematikan mesin dulu. Kita cabut ya listriknya, kemudian kita biarkan dulu aliran air ya untuk memisahkan apa namanya tadi, material. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya, konsentrat. Nah, ini kok kumpulan konsentrat ya, di mana material-material pengotor itu sudah lari ke tailing semua ya. Dan ini ada safety. Jadi safety ini baru kita buka setelah material ringan semua ya terbuang di tailing, baru safety rubbernya kita buka seperti ini ya. Tadinya tertutup seperti ini. Jadi material ringan dia melangkahi. Nah, ini setelah bersih semua konsentrat baru kita buka ya. Ini untuk yang grade 2. Tapi karena kita ini ngolah limbah ya, grade-nya tidak begitu berpengaruh ya. Dan ini grade 1 karena semua masuk menjadi konsentrat limbah ya, sehingga grade-nya tidak begitu pengaruh. Namun yang pasti sekarang bahwa kondisi material yang tadi kotor itu sudah bersih. Ini konsentrat semua sudah. Ini konsentrat semua ya. Tinggal kita biarkan aliran air untuk membersihkan, dan nanti kita kumpulkan semua ke bin konsentrat ya. Nanti saya perlihatkan hasil bentuk konsentrat yang sudah dibersihkan oleh shaking table ini. Tadi hasil pemisahan oleh shaking table ya, sudah bersih. Nah, ini sudah bisa kita sapu ya, sapu untuk kita masukkan ke bin konsentrat seperti ini ya. Ini bin konsentrat ya, masuk ke bin konsentrat. Nah, ini bisa kita sapu ke binnya ya, atau ke tempat penampungan konsentratnya ya. Ini konsentratnya sudah relatif bersih. Ini saya kerjakan dulu, nanti kita lihat hasil konsentrat yang ada di ember penampungan ini ya. Setelah material semua sudah dibersihkan oleh shaking table ya, sudah kita kumpulkan di ember penampungan konsentrat. Nah, ini aliran air sudah bisa kita matikan. Sebentar saya ke belakang untuk matikan aliran airnya ya. Oke, ini kita nggak menggunakan mesin pompa ya, semua kita menggunakan, kebetulan ada sumber air di atas, jadi menggunakan gravity. Nah, sekarang meja sudah bersih ya, pemilihan sudah. Tadi seperti saya singgung di awal ya, ini grouping konsentrat yang lolos di grup pertama ya. Ini kalau kita penggunaan material, maka emas itu biasanya akan terlihat di grouping yang pertama ini sebagai grade 1. Dan material campuran emas halus yang masih terkungkung di mungkin di quartz, dia akan lari ke grade 2. Dan ini adalah safety. Dan untuk safety di awal-awal kita biarkan dulu material untuk melangkahi, sehingga ini seperti ini ya, kita kunci dulu, tutup seperti ini ya. Sama juga halnya dengan yang ini kita tutup. Begitu material semua tersapu, baru kita buka dan kita ambil konsentratnya. Seperti itu nanti kita perlihatkan hasil konsentrat pemisahan dari shaking table ini. Sekarang kita ini ya, buang air konsentrat. Ini konsentrat ya, didekandasi secara pelan-pelan ya. Ini material konsentratnya itu ya, terlihat di ujung ember. Nah, ini ya, saya kira cukup. Nah, inilah konsentrat yang kita peroleh ya dari pemisahan dengan shaking table ini. Saya perlihatkan dulu, mungkin cahaya ya kurang ya. Ini sudah merupakan konsentrat
yang berikutnya sudah bisa kita sandrai. Hasil sandrai sudah bisa kita perhalus boleh ya, dengan menggunakan mesin penghancur yang kita buat sendiri dari mesin jet pump itu ya. Itu video cara membuat mesinnya sudah saya jelaskan juga di tutorial saya. Atau bisa langsung dari sandrai kita bakar ya. Nah, inilah konsentrat yang merupakan sulfida ya. Ini bisa dilihat ya, sulfida. Ini sulfida ini bisa langsung kita lebur untuk kita olah berikutnya ya. Nah, ini memang berasal dari limbah. Kita menggunakan limbah sebagai bahan untuk shaking table ini ya. Dan ini adalah hasil konsentrat yang dihasilkan dari limbah yang kita peroleh. Nah, limbah ini bisa langsung kita sandrai. Dari hasil sandrai kita campur flux dan bisa langsung kita lebur, atau bisa kita haluskan dulu baru kita campur flux ya. Setelah disandrai, haluskan, campur flux, baru kita lebur. Demikian untuk shaking table. Sedangkan cara lebur mungkin Anda bisa lihat juga di video-video saya yang sebelumnya, baik itu penggunaan base metalnya, metal kolektor untuk mendapatkan base metalnya. Kemudian base metal kita masak lagi untuk mendapatkan bulionnya, yang juga Anda bisa lihat di video saya yang lain. Terima kasih. Cukup untuk shaking table sampai di sini. Demikian tadi penjelasan cara kerja shaking table ya. Shaking table ini kita buat sendiri. Nah, mungkin untuk cara membuatnya akan saya tunjukkan di video lain kalau memang ada kesempatan cara membuat shaking table. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.